sudah tidak mengenali di mana letak pintu masuk dari bangunan yang runtuh itu. Ladang jagung itu. Apa kalian tunggu? Seperti waktu. Apa kalian ingin memetiknya? Tidak. Kenapa? Inilah tempat para malaikat datang dan pergi. Yang memberi kita jagung pada setiap menjelang matahari terbit. Itu tidak. Orang pergi. Ukraina, India, dan Palestina. Aku heran. Aku tak berjalan kemana-mana. Aku berjalan dengan tenggorokanku sendiri dan tali sepatuku yang nyaku entah di mana dalam mulut. Tidak. Apa? Tidak. Kau nonton apa kalau begitu? Kau tidak boleh menonton apa saja yang bisa membuatmu tambah bahagia. Karena itu akan membuatmu tambah bodoh. Kau jangan menonton bola atau menonton wanita-wanita cantik yang berada di dalam benda itu. Juga pacuan kuda. Tidak ada pacuan kuda pada hari Minggu ini. Memangnya mereka tidak pacu kuda di hari Minggu ini? Memang tidak. Bagus. Aku heran mereka masih punya peraturan seperti itu. Seakan-akan hari Minggu adalah hari istirahat untuk keluarga. Ya, memang mengherankan Heli. Apa? Aku sedang nonton TV. Tak peduli apa yang sedang tonton. Memang mengherankan, Dot. Tetapi mereka tetap berpacu di hari raya. Tidak. Mereka dulu berpacu di tahun baru. Aku ingat. Tidak ada pacuan kuda pada tahun baru. Kadang-kadang ada. Tidak ada. Sebelum kita kawin dulu. Mereka berpacu. Aku ingat. Aku pernah sekali melihatnya dengan seorang lelaki yang mengantarku. Oh, lelaki. Apa? Tidak apa. Dalam 5 menit ini, kalau kau tidak juga minum, aku akan turun. Jangan turun. Kau harus minum pil, Dot. Aku tidak mengerti kalau kau tidak minum pil. Karena satu-satunya yang masih bisa kupahami darimu adalah kalau kau minum pil karena kau batuk. Lebihnya aku tidak mengerti. Apa bedanya kau dengan orang-orang yang berada di dalam benda itu? Adalah kalau kau minum pil itu lebih penting dari ajaran manapun. Sakit adalah sakit. Dan pil adalah satu-satunya jawaban. Kalau kita minum pil, seterusnya kita harus tetap minum pil. Tidak boleh berhenti, Dot. Karena batuk-batuk akan membuat kita terus-terusan menjadi ganjil sebagai apa? Kenapa dunia itu dalam semangka? Mulai batuk-batuk lagi, Dot. Manusia ditakdirkan untuk tidak pernah mati selama-lamanya. Kalau aku mati, Livi akan melahirkan aku kembali. Apa kau sudah minum pil, Dot? Aku tidak pernah mendengar ada manusia yang mati. Karena ia adalah sebuah deret ukur yang mengatur dirinya sendiri dari jumlah-jumlah yang mengerikan. Hujan, dan aku tidak suka kemana-mana.
di dapur. Katakan saja pada Tilden kalau kau butuh sesuatu. Iya. Dia akan membantumu. Iya. Jangan berteriak, Dodge. Batukmu akan datang lagi. Bradley akan datang untuk mencukur rambutmu. Aku tak butuh potong rambut. Tidak sakit, Dodge. Tidak usah. Aku harus keluar sebentar. Katakan pada Bradley, kalau dia datang ke sini mau gunting, aku akan membunuh anak itu. Beberapa waktu yang lalu, dia telah meninggalkan aku dalam keadaan kudul. Dasar anak cacat. Itu bukan kesalahanku. Kau yang menyuruhnya untuk mencukurku. Aku tidak pernah menyuruh. Iya, kau yang menyuruhnya, yang mengaturnya. Kau juga yang merencanakan dengan gayamu yang bodoh itu. Kau juga yang merancang pakaianku seperti hendak mengemas mayat. Kuping ditekuk sedikit, pasang jambul sedikit, dan seterusnya. Apa tidak kau sumbarkan pipa ke dalam mulutku waktu itu? Itu akan tampak bagus. Pipa atau apapun sama saja. Ia bisa topi atau sebuah harian yang memuat masalah-masalah pasar saham. Dan semuanya itu kau sumbarkan ke dalam mulutku ketika aku tidur. Selalu saja kau ini hanya bisa membayangkan manusia dari segi-segi yang buruknya saja. Bukan buruk, tapi yang terburuk. Aku tidak mau mendengarkan. Kau ini seperti sebuah comberan. Seharian aku hanya mendengarkan kata-kata yang sama. Lebih baik kau katakan hal itu kepada Bradley. Katakan saja sendiri. Dia kan anakmu. Seharusnya kau bisa berbicara dengan anakmu. Aku telah raib, Helen. Jangan ngomong yang aneh-aneh, Dodge. Orang sudah tidak mau percaya. Itulah algoritma baru yang selalu kau cekkan itu. Orang moyang nyata, seperti sebuah semangka di tanganku. Orang kini sudah tidak mau percaya bahwa udara bisa keluar dari cerobong asap atau dari cerobong knalpot mobil. Itu baru aneh. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Jangan coba-coba memperlakukan aku seperti kepala kudul atau mayat yang akan dikremasi. Tidak yang akan menjagamu. Tilda tidak mau melindungi aku dari Bradley. Bahkan melindungi dirinya sendiri dia tidak becus. Jangan ngomong yang keras-keras, Dodge. Dia ada di dapur. Tilda! Teriakanmu itu akan mengantarkanmu ke ujung tali. Tilda! Teriakanmu itu akan mengantarkan setiap orang ke ujung tali. Tuhan juga diteriakkan keras-keras dalam setiap khotbah. Dari mana kau dapat itu? Dari belakang. Belakang mana? Memetik. Dari mana kau petik? Percayalah, ayah. Aku memetiknya. Aku tidak mencuri. Hujan telah memberikannya padaku. Sudah 33 tahun yang lalu, tidak ada jagung lagi di belakang. Itu adalah tahun terakhir aku memetik jagung. Tapi sekarang ada jagung di sana. Tidak ada jagung lagi karena sekarang di belakang. Tidak, Dodge. Tilda suka senang dalam dirinya. Di dalam mimpinya. Apa kau sedang berada dalam kesulitan? Tidak. Katakan padaku jika ya, aku ini masih ayahmu. Aku tahu kau masih membawa sedikit masalah yang kau bawa dari kota itu. Itu sebab kau kembali ke sini. Aku tidak mempunyai kesulitan apa. Ibumu telah mengatakannya kepadaku. Apa yang dia katakan padamu? Acik! Aku tak bisa mengulang kata-kata yang telah diucapkan oleh orang lain. Tapi semuanya telah diceritakan kepadaku. Hei, jagung yang bagus.
bagus. Iya, sangat bagus. Hibrida, sejenis hibrida, istimewa. Bukankah kau yang menanamnya? Aku tidak tahu jenis jagung macam apa ini. Awas kau tidak bisa selamanya tinggal di sini. Tidak. Bukan itu maksudku. Apa sebetulnya kerjamu? Apakah kau mengkhawatirkan aku? Aku tidak khawatir. Tapi ketika aku di kota, Dimanapun, apa yang berbeda dengan dunia ini? Kitalah yang berbeda. aku bisa bekerja apa saja. Memetik jagung, mencuri, tapi aku tidak bisa menciptakan harta. Aku heran. Semuanya sekarang berubah menjadi uang. Lalu, aku berada di tengah-tengah pasar. Dan selalu berhubungan dengan harta. Aku kesepian. Bolehkah aku meminta anggur? Bukannya tadi aku bertanya kau meminumnya. Aku tidak meminum anggur. Aku tak pernah menyimpan apapun mengenai botol itu. Urus dirimu sendiri. Gila. Kau masuk rumah ini entah dari mana. 20 tahun aku tidak pernah mendengar kabar beritamu. Tiba-tiba saja kau menuduhku. Aku tidak menuduh. Tadi kau menuduhku bahwa aku minum anggur. Aku tidak menuduhmu. Don, Aku tidak menuduhmu. kau sedang apa dengan Tilda, Don? Jangan jawab. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tahu kau tak berbuat kesalahan. Don, apa yang sedang kalian perbuat? Aku tidak berbuat apa-apa. Don, Don, dia tidak minum kan? Kau mau kan mengawasi dia agar dia tidak minum? Kau harus mau, Don, karena itu adalah tanggung jawab kita. Dia sudah tidak dapat lagi menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu kita harus menjaganya. Orang lain tidak mungkin, Don. Dan oleh karena itu juga kita tidak bisa mengusirnya begitu saja. Kalau kita punya uang, kita bisa mengusirnya. Tapi kita tidak punya dan tidak akan pernah memilikinya. Itulah sebabnya kita sehat-sehat saja dalam kemiskinan seperti ini. Tak seorang pun yang akan memperhatikan kita. Bradley juga tidak dapat memperhatikan kita. Melihara dirinya sendiri saja dia sudah tidak becus. Dulu, Dodge, aku selalu berharap Tilden bisa mengasuh Bradley apabila mereka sudah mulai tua. Tapi ternyata Tilden hanya menjadi sebuah besi tua yang berkarat, dan Bradley tidak lebih dari sebuah kayu kering yang sedang membusuk. Waktu telah membawa mereka ke dalam kesulitan-kesulitan yang merasa ganjil atau aneh. Kita memikirkannya, siapa yang akan mengira waktu akan masa depan telah membawanya jauh dari gambaran diri mereka yang sering kita banggakan pada masa anak-anak mereka. Tilden pernah menjadi anggota sepak bola. Jangan lupa itu. Anak-anak kita paling tidak cukup menguasai permainan-permainan yang mereka kuasai. Kemudian ketika Tilden mulai berubah menjadi tidak karuan, segala harapan kita tertumpah pada Ansel. Ansel memang tidak begitu tampan sebagai seorang anak dari kampung ini, tetapi dia sangat cerdas. Bahkan dialah yang paling cerdas, aku kira, dari anak-anak kita yang lainnya. Paling tidak dia lebih cerdas dari Bradley yang membiarkan kakinya dicincang-cincang oleh mesin gergaji. Dan Ansel juga lebih cerdas dari Tilden. Paling tidak dia tidak setahu Tilden yang membiarkan dirinya masuk ke dalam penjara. Don,
tentang kita dalam buku-buku yang bisa kita tarik kemana saja. Aku harus pergi siang ini menemani Bapak Dewi makan siang. Bradley! Sudah 30 tahun yang lalu. Dia bukan anak-anak lagi, Heli. Aku paham. Aku yang paling tahu berapa sebenarnya umur anak-anakku. Jangan percaya pada cuma penanggalan, Dodge. Waktu kita akan kacau dibuatnya. Tapi aku tidak mencuri. Sudah 33 tahun yang lalu, kita tidak pernah panen jagung lagi, tahu? Tapi aku berdiri di tengah hujan. Kakiku bercampur lumpur. Tiba-tiba aku mengalami kegilaan yang sangat seperti masa zaman kanak-kanakku dulu. Pada waktu itu, aku menendang sebuah bola di dalam gawang. Iya. Lalu, gol! Semua bersorak. Mereka berteriak, merangkuliku bertubi-tubi. Lalu kepalaku ditek sekali. Ditek. Tiba-tiba aku seperti berada di sebuah ladang jagung yang luas. Jagung memenuhi langit seperti hujan, memenuhi awan. Lalu aku memetiknya. Aku memetiknya. Yang diberikan hujan tidak bisa dicuri. Aku memetiknya. Dirjen tidak berbohong. Dirjen tidak bisa berbohong. Karena ia tidak secerdas Ansel. Kalau dia katakan jagung, jagung akan ada. Kalau dia melihat jagung, jagung juga akan ada. Kalau dia memetik jagung, jagung juga akan ada. Aku tidak mencuri. Aku pernah diusir dari kota itu. Lalu ditendang dari kota sana. Aku tidak mau lagi ditendang dari kampung ini. Apa yang kau ketahui mengenai waktu, Heli? Mengenai hujan? Kenapa kau berbicara seperti itu? Jagung itu bisa tumbuh di tangannya atau di atas kepalanya. Siapa yang harus peduli? Bradley akan marah dengan kulit jagung ini. Brandon tidak tinggal di sini. Dia lahir di rumah ini. Dia lahir di kembangan pabrik. Aku pikir kita tidak hanya berdiri dari ucapan yang dia tadi kita katakan. Kenapa kita melanjutkan proses pembusukan seperti ini? Rumah kita seperti pelabuhan yang kacau dibuatnya. Aku tidak pernah benar-benar melihat kau sebagai sebuah kekalahan yang berlanjut. Seperti sebuah lingkaran yang terus melakukan reinkarnasi. Brandon bukan darah dagingku. Darah
yang begini. Kau tidak ikut ibu, Buyung. Nah, Aku tahu ya, apa yang harus aku lakukan. Tangan dan kakiku bukan kayu ya. Dia hidup tanpa bergerak. Dia menuntutku. Dia menuntutku untuk berbuat. Ia selalu menciptakan kesadaran itu. Lalu aku mencoba menghentikan dengan mesin ini. Ia terus bergetar. Aku harus menipu tanganku agar ia merasa. Hildan, maukah kau menemaniku? Akhir-akhir ini, aku selalu takut dengan diriku sendiri. Maksudmu itu? Tidak. Ada satu soal. Bahwa kadang-kadang orang ingin didengarkan. Tapi aku adalah orang yang tidak percaya dengan permainan semacam itu, Tilda. Sebagian orang menukarnya dengan pil atau dengan alkohol. Cara yang jelas kayak seperti di medsos. Orang akan berbicara dengan jelas kalau dia tidak mengenal kata-kata. Apakah kau akan mati?
Aku adalah sebuah bangunan yang berantakan. Tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya lagi. Anak orang sudah tidak mengenali di mana letak pintu masuk dari bangunan yang runtuh itu. Oleh karena itu, aku selalu takut dengan orang-orang yang berada dari luar diriku ini. Tapi aku masih bisa merasakan bahwa masih ada halaman belakang dari bangunan yang runtuh itu, yang ditumbuhi oleh jagung yang kau petik, Tilden. Dengarlah ayah, puisi-puisi gelap itu sedang berbicara pada kita. Ia menggali dirinya sendiri yang dikuburkan. Aktor-aktor akan bantu untuk meluruskan kalimat-kalimat dan kata-kata. Inilah malam 1000 bulan. Malam di mana aku mengawini kekasihku. Malam yang membersihkan binangan lumpur. Malam yang membersihkan cahaya pada jiwaku yang tidak pernah sembahyang. Aku melihat semesta menyerahkan dirinya pada sesuatu yang tak terelakkan. Aku harus menggali. Aku harus menemukannya. Aku harus gali. Aku harus menemukannya. Aku harus mencarinya. Masuklah. Aku membawa tomat ini untuk ayah. Sudah sejak siang tadi aku menyiapkannya, tetapi aku takut, Tilden. Aku takut. Apapun yang aku bawa untuk ayah seakan-akan tidak bernilai. Aku tak dapat menemukan apakah nilai itu terletak pada saat pemberian, atau pada apa yang diberikan, atau pada siapa yang diberikan. Tilden, kau tidak pernah tahu. Sudah beberapa kali
yang bernilai itu terus menghantui itu. Dan setiap kali juga aku berlari, kembali aku bawa pergi apa yang aku bawa untuk ayah. Setiap itu pula aku berlari menuju jembatan dan aku lemparkan semuanya ke dalam sungai. Sepotong baju, pakaian hangat, Aku bukan siapa-siapa. ini aku, Pins. Pins, Ya, kami dari kota. kota telah melupakan aku. Tidak, kau lihat ini. Ini pahamu. Ini badanmu. Ini. Kau lihat. Ini semua adalah kamu. Aku tidak mau memilikinya sendirian. Orang-orang akan bertanya, aku bukan makhluk benda itu. Aku dilahirkan. Hentikan semuanya ini. Ayo kita pergi. Ayah, Ya, ayah, tunggu. Jangan tinggal. Sally, dengarkan aku. Aku tidak pernah memesan seluruh rangkaian tubuh ini pada sebuah bengkel. Dan di dalamnya bukan sebuah lubang yang kosong, Mama. Kau pakai jaket ini agar kau tak kedinginan. Semalam aku dibawa lari oleh hujan dan terlempar ke halaman belakang. Atau ceritanya aku ganti begini. Semalam aku dibawa lari oleh hujan dan terlempar ke sebuah lapangan bola. Bola aku bawa. Aku tendang. Gol! Penonton bersorak. Tapi ini adalah kisah yang sering dihafal oleh Tilden. Semua sastra sekarang adalah sebuah hasil karangan. Aku punya cerita begini. Tentara berbaris di kota-kota. Satu, dua, satu, dua, dan bapak-bapak membawa senapan. Dan Heli
Harry mencium leherku yang berkeringat. Katanya asik. Aku kawannya. Sudah 6 tahun ya tak mengunjungi rumah ini. Ketika kami datang, kau dalam keadaan mabuk. Vince. Siapa Vince? Vince adalah cucumu. Ia anak Tilden. Tapi kau tak mengenalnya atau tak mengakuinya. Kemudian Tilden datang, tetapi ia berlari kembali ketika melihat Vince. Vince mengejarnya. Tilden menghilang di ladang jagung. Vince kembali dengan rasa kecewa. Ia seperti layang-layang yang sengaja diputuskan setelah ada di tangan. Menyembunyikan sesuatu. Aku merasa ada yang sudah tak terucapkan lagi di rumah ini. Kita tak percaya ada hubungan-hubungan lain di sekitar kita. Ketika kawat yang menghubung kita satu sama lain telah terputus, semua lembaga, semua rumah tangga berubah menjadi monster-monster yang menakutkan. Menjangkau dari kota ke kota. Tapi kita juga menemukan tangan yang sama dari negeri ke negeri. Tangan-tangan yang tak tahu apa yang harus dimilikinya. Karena setiap yang digenggam terlepas lagi dengan cepat. Sebuah kota hanya sebutan nama-nama yang setiap saat kita dapat menyebutnya berloncat-loncat tanpa perlu mengetahui apa artinya buat kita. Kita berusaha kembali merangkai diri kita di sana yang bisa begitu saja hancur karena kita hanya tinggal sebuah bentuk. Di sana kita mulai belajar lagi menghitung waktu dari sebuah putaran yang terputus-putus. Tetapi kecepatan seakan-akan telah membuatnya menjadi sebuah kesatuan yang bulat yang membuat kita merasa kehilangan.